di Arisalah. Insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kula hormati para masyayikh, asatidz, para guru saya di Arisalah, Gus Ashar, Ustadz Saimun, dan Ustadz Suhardi, dan seluruh para asatidz yang dulu membimbing saya sampai sekarang pun, dan juga para rawuh, Bapak Ibu hadirin ingkang rawuh wonten ing inggih menika. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Para rawuh sedaya ingkang kula hormati, kula jane bingung lek ten mriki pripun. Tapi saya sampaikan, Ustaz, ya saya tetap anatil mizun. Apapun saya hari ini ya tetap santri, sampai kapanpun juga tetap santri. Dan juga sebenarnya di sini ini mau nyampaikan apa begitu, sedangkan yang di hadapan saya adalah guru-guru saya. Dan kemarin karena diminta ke sini dan mendadak dengan segala apapun, ya bismillah saya datang. Walaupun saya hari ini juga ada kegiatan di pesantren tempat saya mengabdi, sama juga ahad pagi, tapi mulainya habis subuh. Jadi wali santri itu salat subuh berjamaah di masjid, kemudian setelah salat subuh memang kita sediakan kopi atau gorengan atau apa gitu di depan, jadi masuk ke dalam ini sudah bawa ininya. Tapi memang wali santri sambil jenguk anaknya, karena liburnya di pondok tempat saya ngajar itu hari Minggu atau hari Ahad gitu. Karena hari ini ada panggilan ke sini, diminta, ya bismillah saya berangkat gitu ya. Karena jam 6 baru meninggalkan, akhirnya saya setengah 6 harus pamit mundur dari pondok. Alhamdulillah sampai sini jam 7 kurang. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini, di majelis yang mulia ini, di waktu yang diberkahi, karena Rasulullah itu kan berdoa, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, mugi tansah paringi barokah kanggo umatku di waktu pagi. Bukroh itu di waktu pagi. Makanya lek tiang lien tiang sien lah anu nggih, aja turu esuk le napa engko rezekimu didudul didisiki pitik. Didul pitik engko rezekimu. Bukan rezekinya, barokahnya nanti kita didahului oleh ayam. Jadi karena Rasulullah mendoakan secara umum li ummati fi bukuriha, ya Allah berkahi untuk umatku apa saja fi bukuriha, di waktu pagi seperti ini. Maka jangan sampai tidur di waktu pagi. Nah, semoga kita senantiasa dimudahkan Allah segala urusan kita, berikan keberkahan rezekinya. Yang belum dapat jodoh semoga segera datang jodohnya. Yang anaknya sekolah semoga Allah sukseskan studinya. Yang masih punya utang semoga lunas utangnya. Bawa hanter kayak masalah. Bapak Ibu para sedaya yang kami hormati, jadi hari ini ketepatan kita masuk di tanggal 13 Rabiul Awal. Jadi kan kemarin kita baru memperingati Maulid Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tentu ini sudah menjadi bagian ya dari keislaman kita, ya, bahwa ya penting untuk kemudian kita ini ya harus tahu siapa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kapan Maulidnya, kapan Rasulullah di Isra dan Mi'rajnya, kan begitu. Kapan Rasulullah kemudian mulai diutus menjadi Rasul dan sebagainya. Hakikatnya
ini mengingatkan kembali bahwa ya momen Maulidun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ini untuk mengingatkan kita sakjane awake dhewe iki luwih kenal Cristiano Ronaldo apa Nabi Muhammad gitu. Bapak-bapak iki luwih kenal Real Madrid apa kenal para sahabat Rasulullah gitu. Jangan-jangan luwih kenal Real Madrid itu kan. Luwih kenal Kanjuruhan daripada kenal Madinah Munawwarah kan begitu. Nah ini dalam rangka mengingatkan lah begitu. Tapi setidaknya cobalah kita apa yang bisa kita ambil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada yang menarik di dalam Al-Quran. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dipuji oleh Allah itu bukan karena apa-apanya, tapi karena khuluq akhlaknya. Wa in a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa innaka la'ala khuluqin azim. Yang artinya begini, dan sesungguhnya engkau wahai Muhammad, sungguh engkau adalah orang yang berakhlak agung, akhlak yang agung. Jadi nggak main-main, khuluqun azim. Karena di dalam hadis ada khuluqun hasan, ya berarti kan ada khuluq yang lain. Tapi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu dipuji oleh Allah dengan kata khuluqun azim, dengan akhlak yang agung. Nah, akhlak yang agung itu apa? Begitu. Maka disebutkan dalam beberapa riwayat terkait dengan tafsir kata khuluqun azim, disebutkan ada adabul Quran. Ada yang mengatakan adab-adab Al-Quran. Rasulullah menerapkan adab-adab dalam Al-Quran. Atau dalam riwayat Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau mengatakan kana khuluquhul Quran. Yang dimaksud khuluqun azim di sini adalah akhlak Al-Quran. Nah, berarti kan ada akhlak-akhlak yang lain kan begitu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, bagaimana agar kita bisa mencapai khuluqun azim atau khuluqun hasan, ya, atau khuluqul Quran? Ya ini berarti ada proses yang harus kita jalani. Tapi sebelum kita berbicara khuluq gitu, saya mau tanya apa aja dengan apa yang dimaksud akhlak? Apa yang disebut adab? Perilaku. Nek adab napa? Tata krama. Gampangnya begitulah gitu ya. Jadi kata akhlak dengan adab itu ada perbedaannya. Kalau khuluq akhlak itu lebih kepada, kalau bahasa Indonesianya ya karakter atau sifat atau kebiasaan yang sudah terbentuk dalam diri seseorang. Jadi contoh begini, anak kita ini ngomong gitu, akhirnya terbiasa ngomong. Nah, ngomong dengan orang tua itu dan di akhlaknya, dia ngomong dengan siapapun itu akhlak, kebiasaan. Jadi akhlak itu kebiasaan sudah terbentuk. Nah cuma karena ada yang baik, ada yang berarti ada yang tidak baik. Karena Rasulullah juga mengatakan, mengajarkan kita doa, wasrif anni sayyaha la yasrifu anni sayyaha illa anta. Ya Allah, jauhkan aku dari seburuk-buruk akhlak, karena tidak ada yang mampu menjauhkanku dari keburukan akhlak atau seburuk-buruk akhlak kecuali Engkau ya Allah. Berarti memang ada akhlak atau perilaku sifat yang enggak baik. Maka itulah sifat. Karakter itu kan diawali mungkin awalnya malah bahkan paksaan. Sholat awalnya kan nggih paksa mboten? Paksa mboten? Jarang kayak ada sholat kesadaran. Awalnya dipaksa, memaksakan diri kadang. Dipaksa, terbiasa, ya sudah jadi kebiasaan. Ya. Terus tadi misalnya saya berbicara itu anak-anak kecil ya, ketika berlatih sejak usia setahun itu sudah mulai mengucapkan satu kata, dua kata yang dia dengarkan. Akhirnya terlatih, sifat bicaranya keluar, akhlak bicaranya keluar. Cuma akhlak bicaranya ini menjadi indah, menjadi khuluqun hasan, menjadi akhlak yang baik ketika tata kramanya, lek bahasa Arab nggih, adabnya ditegakkan, adabnya diterapkan. Nah, artinya apa? Adab ini yang kemudian menjadikan akhlak atau sifat manusia menjadi indah, menjadi indah. Jadi kebiasaan apapun ketika adabnya dia terapkan akan menjadi kebiasaan yang baik, akhlak yang baik.
ketika ngomong dengan orang tua, nggih. Berbicara kepada orang tua, kita sebagai anak kecil, anak muda kepada orang tua, berbicara dengan bahasa kromo, nggih, dengan bahasa kromo, akhirnya apa? Menjadikan adab bicaranya, akhlak bicaranya dan akhlak yang indah. Karena apa? Ketika dia bicara menggunakan tata keramanya. Maka ini penting. Sehingga ketika kita berbicara khuluqun azim, akhlak yang agung, berarti apa? Kita berbicara juga bagaimana untuk menuju ke sana. Agar kita bisa menjadi khuluqun azim, berarti apa? Pastikan adab-adab apapun, baik dalam ibadah, dalam muamalah, dalam interaksi harian, ya, dalam apapun itu kita kerjakan. Sholat, nek terbiasa sholat, biasa, anak-anak kecil juga biasa sholat. Cuma kadang-kadang ada yang adabnya sempurna, adab sholatnya sempurna, ada yang belum sempurna. Bocah cilik niku lek salat nggih ngapunten, ngatek ngeten. Sik ngame. Ya namanya juga anak kecil. Ketika dia salat ya memang begitu. Tapi kan kemudian dalam berjalannya waktu, kita diperintahkan untuk mengajari salat. Diajarkan adab-adab salatnya. Sehingga apa? Menjadi salat yang kemudian salat yang benar. Ya. Jadi adab itu menjadikan kebiasaan apa termasuk kebiasaan akhlak ibadahnya akan menjadi benar ketika adabnya diterapkan. Ya, adab-adab sholat, oh sholat ngadep kiblat, sak durunge sholat suruh wudu, tempatnya suci, menutup aurat begitu kan, di antara adab-adabnya. Ya, mungkin bentuknya ya mungkin tamahmiyahnya hari ini adalah syarat dan rukunnya misalnya. Ya itu sebenarnya adabnya di situ. Maka ketika adabnya dikerjakan maka sholatnya menjadi sholat yang benar. Kualitas ibadahnya ibadah yang sahihul ibadah. Termasuk juga misalnya tadi dalam kebiasaan bicara, sudah saya terangkan. Kebiasaan makan atau minum. Misalnya ngeten, bismillahirrahmanirrahim. Kalau saya minum dulu ya. Jadi ketika diterapkan adabnya. Ketika sedang minum misalnya. Ketika minumnya dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, ya, maka akan menjadi kebiasaan makan atau minumnya jadi kebiasaan yang baik ketika dia terapkan ibadahnya, adab-adabnya. Misalnya ketika minum, ya, contoh kan ketika minum, nah dibacakan doa dulu, bismillahirrahmanirrahim, kemudian ketika minum, misalnya satu gelas ini tidak langsung habis ke ini. Di berapa kali? Tiga kali. Tapi lek kesel ke sawah ya biasanya itu glogok langsung ngoten nggih. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, ketika diterapkan adabnya maka menjadi sebuah kebiasaan yang jadi akhlak yang baik, khuluqun hasan. Maka Bapak Ibu, kata adab ini menjadi kata yang penting, kata kunci maksud saya, menjadi kata kunci dalam segala hal. Nek wong Jawa niku lek ngarani tata krama. Tata krama itu apapun, ketika dimanapun. Dan orang Jawa itu karakter, nggih napa nggih? Nggih napa nggih? Makanya ada ungkapan wong Jawa nanging ora. Sebenarnya Jawa itu punya karakter. Jawa itu bukan hanya nama wilayah, bukan nama kota, bukan nama pulau saja, bukan. Jawa itu karakter, akhlak. Walaupun mungkin, mohon maaf, kalaupun ada yang mungkin tidak sama dengan Islam misalnya, ya kita ambil mana yang sama dengan Islam, mana yang selaras, mana yang uruf atau kebiasaan di dalam kita sebagai orang Jawa itu yang memang sekali lagi tidak ada benturan-benturan dalam syariat. Kenapa enggak kemudian itu menjadi bagian daripada kehidupan kita? Dan itu juga kemudian sudah diajarkan turun-temurun dulu bahkan oleh mbah-mbah kita dulu kan. Maka ada ungkapan wong Jawa nanging orang Jawa. Sebenarnya Jawa itu karakter. Terlepas dulu mungkin ini jasa para waliullah dulu, para aulia, para wali songo dulu.
meletakkan nilai-nilai akhlak itu dalam konteks budaya misalnya. Maka kalau kita berbicara gatra budaya itu menarik, apalagi orang Jawa. Ya. Nah, kembali ke masalah adab tadi. Ketika kita berbicara masalah adab ini, berbicara satu ungkapan yang disampaikan para ulama terdahulu, mengatakan bil adabi yufhamul ilm wa bil ilmi yasluhul amal wa bil amali tunalul hikmah. Artinya begini, dengan adab kita akan bisa memahami ilmu dengan baik. Kenapa memahami ilmu? Kok tidak hanya berilmu saja? Tidak. Kata para ulama, tingkat tertinggi daripada keilmuan itu adalah kefahaman. Makanya Rasulullah itu kan mendoakan siapa? Sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu an dengan apa? Allahumma faqihu fid din. Ya Allah, jadikan dia faqih, paham terkait dengan agama. Bukan tahu agama, tapi faqih. Faqihu fid din. Maka penting, maka kata kuncinya kata para ulama, bil adabi yufhamul ilm. Maka dengan adab, ilmu apapun akan mudah difahami, akan bisa difahami. Bukan hanya dimengerti, difahami. Tingkat tertinggi daripada keilmuan adalah pemahaman. Ya. Makanya kan kalau kita doa, Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, dia agar paham apa yang aku sampaikan. Kan begitu. Bukan tahu tapi faham. Maka pentingnya adab itu di situ. Ulama dengan hikmahnya mengatakan memang tadi dengan adab kita akan mudah memahami ilmu dan dengan adab kita akan bisa memahami ilmu dengan baik. Nah, kemudian disebutkan wabil ilmi yasluhul amal. Dengan ilmu yang difahami tadi, maka kualitas amal itu akan menjadi kualitas amal yang yasluh. Yasluh itu ya soleh, baik, akan mudah kemudian terlaksana di dalam keseharian kita ilmu itu. Amal itu akan menjadi yasluhul amal. Kualitas amalnya adalah kualitas amal yang baik ketika didasari ilmu dengan tingkat pemahaman yang baik. Wabil amali tunal hikmah, dan dengan amal, kualitas amal yang baik, maka kita akan mendapatkan hikmah. Hikmah itu ya kalau di dalam Al-Quran disebutkan ya khairan katsira. Kalau kita lihat di dalam Al-Quran, yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Allah memberikan hikmahnya kepada siapa yang Allah kehendaki. Tapi kemudian Allah mengatakan wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira. Barang siapa yang diberi hikmah, hakikatnya orang adalah orang yang diberikan kebaikan yang sangat banyak. Berarti apa? Orang dengan kata kunci adab hakikatnya adalah orang yang siap diberikan kebaikan yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah pentingnya kita untuk memahami bahwa adab ini ketika kita jaga dimanapun dan dalam bentuk apapun akan menjadikan kebiasaan-kebiasaan kita itu berkualitas. Contoh ya, nyata Nabi niku apa tadi kadang-kadang kalau tak sender kedap Kanjeng Nabi niku guyon apa mboten? Tertawa apa tidak? Rasulullah bercanda apa mboten? Hah? Mboten toh? Rasulullah itu bercanda apa tidak? Rasulullah niku guyon apa mboten? Rasulullah niku bermain-main dengan istri dan sahabatnya? Iya. Rasulullah itu juga bermain, Rasulullah itu membersamai para sahabat di waktu suka maupun dukanya. Dan Rasulullah juga biasa juga bercanda dan guyon pada sahabatnya. Iya, tapi kualitas guyonnya jangan disamakan dengan kualitas guyonnya Sule ya. Jangan dibayangkan seperti itu. Ada adab-adabnya yang kemudian disebutkan. Dan kalau kita membaca kitab namanya Fiqhul Adab, dan fikih adab yang ditulis oleh Syekh Yusuf Al-Qaradawi, beliau ketika memahamkan masalah adab ini, adab terkait dengan adab guyonan
adab tertawa, adab guyonan, dan adab bermain itu menarik. Ini saya ceritakan dulu ben rodok dawa karo ngentekne jame, nggih. Lek bisane lek critoi bisane digatekno. Ngaten. Syekh Yusuf Al-Qaradawi itu ketika menulis kitab fikih adab ini, ketika bab adab tertawa, bercanda dan bermain ini membuat pembukaan begini, bahwa manusia itu jiwanya butuh istirahat, akal pikirannya juga butuh istirahat. Sebagaimana kalau kita bekerja itu butuh waktu dalam 1 pekan untuk istirahat, kita mengambil hari Jumat untuk kita istirahat daripada pekerjaan. Untuk apa kita bisa istirahat itu? Untuk kalau besok mulai lagi kita akan mulai dengan semangat. Kan ngoten tujuannya libur lah ngoten. Sing biasanya teng pekan biasanya mendet nek paing ora neng pasar lah ngoten. Niku lek sing teng pekan. Kalau yang mungkin bekerja di sekolah, di instansi, atau mungkin ada yang liburnya hari Ahad, ada yang liburnya hari Jumat, ya. Tujuannya kan libur ini adalah merangka agar besok masuk itu fresh, seger gitu. Begitu juga jiwa kita. Jiwa kita, pikiran kita itu butuh istirahatnya. Akal ini kata Syekh Qaradawi dalam kitabnya itu kalau tidak diberikan waktu istirahat, gak dikei healing nek bahasane wong saiki healing metu ning terus healing padahal dolan kok healing apa stres apa gitu kok hilang healing kayak gitu. Jadi kalau akal ini tidak diistirahatkan atau akal ini lelah, kecenderungan akal ini menjadi buta. Jiwa itu juga akan menjadi buta ketika kondisinya lelah. Kecuali jiwanya para nabi loh ya. Kalau para nabi beda dengan kita. Selak apapun jiwa para nabi, illa nufusal anbiya, katanya. Kecuali jiwanya para nabi. Para nabi ini masya Allah kan gitu. Nah, kalau Sayyidah Aisyah, Rasulullah itu kan pernah satu saat Sayyidah Aisyah itu Rasulullah ada tamu. Sayyidah Aisyah itu datang, Rasulullah ada tamunya. Aisyah datang bukan kok nyuguhi enggak, dibanting Pak piringnya Pak. Tapi Rasulullah bilangnya apa? Ini ibunda sedang tidak mood atau ungkapannya tetap ungkapan yang lembut. Tapi lek jenengan, non saya jenengan nonton tamu. Terus ibu datang, bojone jenengan dugi. Ora kok nyuguhne, mboten kok nyuguhaken napa niku toya ndak, tapi malah banting piring. Jenengan pripun? Pak, kula badhe tangelet. Oh, pegel ora kok terima pegel dijejek pisan buke ngoten. Ngewangi banting. Artinya jiwa para nabi itu beda dengan kita. Jiwa para nabi itu kalau sama dengan kita, nabi itu kan ada yang memiliki apa? Mukjizat. Ada yang mukjizatnya bisa mendatangkan angin, mengendalikan angin, kan begitu. Nah cobalah kalau mukjizat sukane panjenengan. Direni tanggane angin hancurkan rumahnya. Bareng toh? Beda, makanya beda. Nufusal anbiya. Nah kita ini kan bukan para nabi. Jiwa kita juga akan mengalami kelelahan. Pikiran kita juga akan mengalami kebuntuan. Lalu bagaimana? Maka di antara cara untuk meredakan tegang jiwa itu ataupun mengurangi beban jiwa, untuk mengistirahatkan jiwa, mengistirahatkan pikiran, itu salah satunya di antaranya dengan bercanda, dengan tertawa. Kok sakit Ustaz? Iya, butuh karena Rasulullah juga begitu. Maka dalam hal ini bercanda atau tertawa itu ibaratnya obat. Nggih, napa? Obat stres, ngoten. Obat pikiran yang buntu, obat jiwa yang sedang galau, jiwa yang sedang lelah, itu ibaratnya obat. Obat itu syaratnya kalau mau ini apa? Pertama, syarat obat harus dari sesuatu yang mubah atau sesuatu yang diperbolehkan. Nek guyon oleh, neng ojo nglarani atine dulure. Ngoten. Guyon oleh, neng ojo marakne gelo sing diguyoni.
Ya. Makanya menarik, Syekh Qaradawi sebelumnya saya ceritakan. Ada ungkapan para ulama dahulu mengatakan bahwasanya ciri manusia itu adalah al-insanu hayawanun dhahik. Kalau dulu waktu saya di pondok waktu ini al-insanu hayawanun natik. Manusia itu adalah hewan yang bisa bicara. Kalau di dalam ungkapan yang lain al-insanu hayawanun dhahik. Manusia itu adalah hewan yang bisa ketawa. Karena apa? Ketawa itu tidak bisa dari hewan. Kan ngoten. Kita ketawa itu kan karena ada sebabnya. Nek guyu dhewe gak ono sebabe niku napa, Pak? Gendeng kan ngoten lah. Konslet. Jadi ketawa itu kan karena kita mendengar sesuatu, kita paham akhirnya ketawa, atau kita melihat sikap seseorang akhirnya ketawa. Nah, saya kembali kepada tadi. Syarat kemudian agar bercanda itu menjadi obat yang benar adalah dengan cara sesuatu yang mubah. Nek guyon oleh, neng ojo sing diharamke. Jangan sampai membuat hati orang tersakiti, jangan kemudian berbohong, atau jangan kemudian marakne mangkel kancane. Iso guyu kancane sing mangkel kan ngoten. Lak ngoten kadang-kadang nggih. Nah, koyoke sing banter biasa. Atau malah dadi korban. Nah, ini kan kadang-kadang seperti itu. Manusia itu guyonnya begitu. Maka Rasulullah membatasi kalau guyon wala yaqulu ilal haq. Rasulullah itu kalau ngomong enggak pernah ngomong kecuali yang benar. Maka berbicara yang benar. Bahkan pernah Rasulullah itu bercanda. Sing diguyoni ngantos nangis, Pak. Tapi nangisnya ini karena dia tidak paham. Ngeten. Pernah mendengar kisah cerita nenek-nenek, mbah-mbah niku rawuh datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rasulullah, doakan saya masuk surga. Jawaban Rasulullah apa? Di surga tidak ada nenek-nenek. Seketika nenek ini nangis gitu kan. Nenek ini nangis begitu. Ya, akhirnya Rasulullah menyampaikan, diterangkan, neng surga panjenengan ora nek mbah-mbah. Enenge perawan, anak jek enom nih. Jadi panjenengan itu masuk surga nanti sudah enggak tua lagi, tapi kembali muda lagi. Akhirnya seketika nenek-nenek ini tersenyum lagi. Ini Rasulullah itu guyon sampai seperti itu. Bahkan ya, beberapa riwayat juga disebutkan Rasulullah juga bermain, bahkan balapan Melayu, balapan lari dengan istrinya siapa? Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan diabadikan ya 2 tahun yang lalu ada nyanyian yang sedang viral, napa? Aisyah kan diceritakan berlari dengan Nabi. Memang betul, kisah riwayatnya betul itu. Kalau jangan lihat di lagu yang awalnya itu betul, memang secara riwayat Rasulullah itu berlari-lari dengan Nabi, lomba lari dengan Nabi. Nah, Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Nah, kalau disebutkan bahwa bercanda atau tertawa itu adalah obat, maka namanya obat niku boleh ndak banyak-banyak atau secukupnya atau sesuai dosisnya? Sesuai dosisnya, sak cukupe. Lek wis mari obate dilereni. Jenengan apa kan ngunjuk obat terus? Enggak. Jadi ketika kita mensikapi bercanda ini dalam rangka mengobati hati, mengobati jiwa yang lelah, pikiran yang lelah, di posisi ini selama dengan sesuatu yang mubah. Ya, tidak menyakiti orang lain dan sebagainya. Selama kemudian takarannya cukup, tidak terlalu banyak atau tidak kebanyakan, maka di posisi ini bercanda menurut Imam Al-Ghazali adalah bisa bernilai taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Selama ini kan kita guyon kan seakan-akan tidak pernah ini bagian daripada taqarrub kita kepada Allah. Imam Al-Ghazali mengatakan seperti itu, bahwa kalau kita memahami bercanda, guyon dalam rangka ingin mengistirahatkan kelelahan jiwa, kelelahan pikiran kita, dan kemudian cara kita bercanda dengan cara yang benar, dengan sesuatu yang mubah dan tidak kebanyakan, maka itu insya Allah akan menjadi sarana taqarrub kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah pentingnya adab. Jadi adabnya sebenarnya. Makanya saya di awal sudah menyampaikan, akhlak itu akan menjadi indah ketika adabnya dijalankan.
kebiasaan bercanda kita akan menjadi kebiasaan yang benar-benar taqarrub kepada Allah, sebagaimana yang disampaikan Imam Al-Ghazali itu, ketika kita terapkan adab-adab bercandanya, adab guyonnya kita dipakai kan begitu. Bahkan kalau sama suami istri itu biasakan guyon, biasakan ngobrol kosong. Kadang-kadang suami yang kerjanya mulang, ibu ya mulang, atau suami yang kerjanya yang kantor, ibu mulang atau apa, dua-duanya kerja. Teko ngomah ki sik sepanenge gawan kantor ki sik tiga ning jero ngomah. Nggih napa nggih? Banter wae pengalaman. Kalau udah di rumah, kita jalani apa yang disampaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tulaibuha wa tulaibuka. Kamu bercanda dengannya, dia bercanda denganmu. Ya, setua apapun, biasakanlah, upayakan di rumah itu tempat untuk guyon dengan suami istrinya. Ya. Tentu tadi ya, guyonnya biar apa? Reda pikiran kita itu. Ojo neng kerjaan apa di kantor sudah bobot kerjaannya banyak, di rumah sik digowe ke pekerjaannya. Jangan, di rumah itu ya, tempat kita ini untuk mengistirahatkan hati kita. Ya. Kan insya Allah gayan niku lek dituruti mboten enten telase. Nggih napa nggih? Pekerjaan itu lek dituruti enggak akan ada habisnya. Maka dalam adab tidur kita diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam apa doanya? Biasanya jenengan kalau doa tidur apa? Bismillahumma ahya wa amut. Ada doa-doa yang lain. Ada doa lain yang diajarkan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika kita tidur. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika. Ya Allah, saya pasrahkan jiwaku kepadamu. Wa fawwadtu amri ilaika. Allahumma inni aslamtu nafsi ilaika wa wajjahtu wajhi ilaika, dan aku hadapkan wajahku kepadamu. Kita tidur itu tawajuh kepada Allah sebenarnya. Wa fawwadtu amri ilaika. Nah, di sini doanya. Dan aku serahkan urusanku padamu ya Allah, tak tinggal turu ya Allah, jangan rampungakan, saya pasrahkan urusan. Kadang-kadang ada urusan itu wis judek, wis mentok, ditinggal turu, tangi turu bar selesai. Siapa yang menyelesaikan? Allah Subhanahu wa taala, tentu dengan kuasanya. Maka pastikan kita berdoa tadi. Wa fawwadtu amri ilaika, ya Allah aku pasrahkan urusanku, tak tinggal turu ya Allah, saya serahkan, sudah. Karena nggak ada tempat kita memasrahkan apapun yang lebih baik dari Allah, nggak ada. Ya. Maka kalau adab tidurnya kita jalankan, mudah-mudahan urusan sebanyak apapun di kantor, di sekolah, di pondok, biar Allah selesaikan. Sudah. Karena apa? Manusia butuh tidur. Fisik ini butuh untuk diistirahatkan. Berikan haknya. Maka Nabi SAW kan juga mengatakan, Inna li badanika 'alaika haq. Adab kita terhadap badan kita, bahwa sesungguhnya kewajiban atasmu terhadap badanmu itu ada haknya yang harus kamu berikan kepada badan itu. Waktunya tidur, waktunya lelah, istirahatkan badan itu. Kalau badan sedang lapar, kasih makan. Kalau badannya kotor, dimandikan. Kalau badannya sudah nggak bisa apa-apa, dimandikan selamanya dan dikafani. Kalau yang terakhir. Tapi maksud saya, badan ini ada haknya yang harus kita berikan. Kadang-kadang kita itu sebagai manusia kur mikire lek gak tak kerjaane terus engko piye, terus awake dhewe iki lho isone nyapo. Kok kaya ora duwe Gusti Allah. Makanya penting setiap adab dalam apapun itu coba kita ambil. Iya ya, kenapa ya ketika kita doa kan begitu. Ya. Saya masih ingat betul nasihat kalau nggak salah Kiai Zarkasi atau Kiai Sahal gitu ya. Bahwa pekerjaan itu kalau dicari banyak dan kalau dikerjakan nggak akan habis. Itu betul. Maka kalau pengen selesai itu kembalikan pada Allah Subhanahu wa taala. Kita itu kan punya kemampuan, waktu, harta yang terbatas semuanya. Maka ketika bahkan kita tidur itu tadi, pasrahkan pada Allah Subhanahu. Bahkan di doa itu kan la malja'a wa la manja minka illa ilaik. Ya Allah, tidak ada tempatku bersandar, tidak ada tempatku berlindung darimu kecuali kembali kepadamu ya Allah. Doa yang diakhiri dengan amantu bi kitabikal ladzi anzalta wa nabiyyikal ladzi arsalta.
Doa mau tidur itu diakhiri dengan apa? Kata iman. Ya Allah, aku ikrar lagi, aku iman kepadamu, iman kepada kitabikal ladzi anzalta, kepada kitab yang kau turunkan, wa nabiyyikal ladzi arsal, dan aku mengimani nabi yang telah engkau utus. Sampai segitunya kalau adab tidur ini kita terapkan, ya mudah-mudahan tadi banyak kebaikan-kebaikan yang Allah berikan, yang itu kita bukan kadang gak nyambung caranya, tapi ini kita yakin karena adab kita kepada Allah Subhanahu wa taala, adab yang kita jalani dengan baik, begitu. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ketika kita diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Kata qu anfusakum wa ahlikum nar, wahai orang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka, kan begitu artinya. Maksudnya apa ayat ini? Apa tafsirnya? Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhu berkata, allimuhum wa adibuhum wa allimuhum. Mohon maaf. Kata menjaga diri dan keluarga dari api neraka itu, kata Sayyidina Hasan bin Ali radhiyallahu anhuma, adalah ajari kalian, ajari anakmu, ajari adab dan ajari ilmu. Adibuhum, ajari adab, wa allimuhum, dan kemudian baru ajari ilmu. Kalau pengen menjaga kita dan diri kita dan anak kita dari api neraka, pastikan kita mengajarkan adab, baru kemudian kita mengajarkan ilmu. Adab perlu sing oke. Berapa ulama kisahkan ada yang belajar adab sampai 30 tahun, belajar fikihnya cuma 20 tahun. Ada yang belajar adab 18 tahun, belajar fikihnya cuma 2 tahun. Saking pentingnya itu, Pak. Dan bahkan sebenarnya adab-adab yang di kita sendiri, yang mungkin orang Jawa itu sudah diajarkan ya, banyak yang kemudian sebenarnya selaras dengan nilai-nilai dalam Islam ya. Maka Sayyidina Umar radhiyallahu Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an juga mengatakan, ta'addabu summa ta'allamu, belajarlah adab baru kemudian belajarlah ilmu. Sayyidina Umar seperti itu, begitu tegas beliau mengatakan, sinau adab dulu baru kemudian sinau ilmu, perbanyak adab dulu baru perbanyak baru nambah ilmu ya. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita hari ini mendapati generasi kita, anak-anak kita ya, mohon maaf saya kenapa agak banyak berbicara masalah adab ini, ya mungkin karena suasana itu begini, dan juga itu kan mempengaruhi kita. Akhirnya kita sebagai orang tua kadang ya gupuh ini, kadang ya kemerungsung, wis eneng ya begitu. Pendidikan hari ini di beberapa sekolah-sekolah itu lebih kepada academic oriented, akademisi aja orientasinya itu, pokoknya nilai dan sebagainya. Kalaupun berbicaranya ya how to know bukan how to do. Sekolah itu kadang-kadang hanya how to know saja, knowledge saja yang banyak, tapi do-nya tidak ada. Do di sinilah adab, itu di situ how to do-nya sebenarnya. Dulu pelajaran apapun ketika saya di SD, ketika saya di pondok, itu apapun pelajaran, adab itu nomor 1 sudah. Dulu tidak berani duduk kok di mejanya, duduk di kursi gurunya tidak berani. Dulu Pak Guru itu ninggalkan peci saja, kelas diam. Sampai segitunya. Hari-hari ini kita merasakan, saya rasakan gitu kan. Saya kan karena juga di pondok gitu kan. Begini ya begitu. Saya coba mikirnya begini, saya mikir begini. Apa yang ini ya, biar Pak Guruku satu-satu ngerasane aku ya kemeng ngono kan. Maksudnya kalau saya hari ini kemeng ngerasane santri begitu ya. Kemudian saya mikir, walah apa biyen ngene ya, dulu waktu jadi santri pengen jadi ustaz. Kita ustaz oleh kemeng timbangannya jadi santri, Pak sih enak jadi santri gitu.
Nah, akhirnya saya coba husnuzonnya seperti itu. Ya mungkin saat ini saya jadi guru, kemudian yang nasakne umatnya jadi guru yang ngene iki. Santri yo paling biyen yo aku yo koyo ngono iku dirasakne karo ustaz-ustazku biyen. Kayak kita aja. Tapi kemudian saya menemukan fakta yang berbeda. Ketika guru TPA saya, punten pas ibu saya meninggal itu ketemu begitu kan ngobrol. Baru cerita. Bocah saiki ora koyo jamanmu biyen le. Ya. Lah napa Pak Guru? Biyen zamanmu SD, zamanmu neng TPA itu tak ulang ya menak-menak. Mbuh lek saiki kok beda. Baru saya nemukan di situ. Oh iya benar. Ya. Ada pergeseran nilai. Anak-anak sekarang ngapunten. Sinten anaknya atau cucunya kalau ngomong pakai bahasa kromo wonten? Wonten napa mboten? Jarang. Nek dipanggil le dalem wonten? Wonten le nun, le he. Nyapo di sana. Lah ini kenapa gitu loh? Kenapa gitu? Aja mergo karena TV gitu kan. Jangan karena ini. Ayolah. Hal-hal kayak gitu itu dikembalikan lagi, sejuk nanti suasana rumah itu sejuk gitu. Ya. Saya itu di Magetan, sedikit cerita saja. Saya di Magetan itu selain di pesantren ada binaan taklim. Saya itu bilang gini, Ustadz saya pengen dirikan rumah Quran, saya punya rumah kayak gini bisa nggak? Waktu itu rumahnya sekutu ambruk aja nih. Saya bilang bisa, saya bilang gitu aja biar orangnya semangat dibangun. Terus kemudian saya bilang begini sama beliau, saya nggak mau ngurus kalau hanya rumah Quran, kalau hafalan Quran kok moh saya ngurusi. Nah apa Ustadz? Adabnya, saya bilang gitu. Kalau mau adabnya ada, akhlaknya didahulukan, saya baru mau ngurusin. Gimana? Deal. Kalau deal saya ajaran, saya teruskan. Jalan sampai sekarang. Alhamdulillah. Akhirnya saya buat rumah tahfidz ini. Jangan kalau terbayang rumah tahfidz kan hafalan. Setahun hafalannya sekian, setahun hafalannya. Enggak. Saya rubah 70% adab, 30% Quran. Belajar dari jam 4 sore selesai jam 8 malam. Santrinya dari mana? Ya santrinya dari SD sekitar, MI dan sekitarnya, kayak TPA, tapi saya panjangkan. Sengaja saya ngambil slot waktu yang panjang. Apakah khawatirnya? Sebenarnya khawatir saya. Iku betah pura yo 4 jam di sini gitu. Lagi, jangan TPA berapa jam? Saya tanya TPA berapa jam sekarang? 2 jam kan? Ngono kudu kesusu pengen dangmu boleh. Nggih napa nggih? Ya. Disitulah kemudian ketika adab dikerjakan, anak itu angel mulai Pak. Sampai ada orang tua itu karena terlalu betah di situ. Jadi sampai jam habis isya itu kok enggak segera pulang enggak, kadang-kadang malah main di situ. Dia menikmati. Kenapa? Saya coba membuat sebuah lingkungan yang kemudian menjadi suasana adab karena butuh. Dulu ketika kita belajar di sini belajar at-tarbiyah wa ta'lim ya. Saya masih ingat Saimun guru saya yang mengajarkan at-tarbiyah. Di antara sarana tarbiyah pendidikan itu adalah lingkungan. Kan selain sekolah, rumah dan lingkungan. Lingkungan kita hari ini, anak kalau nggak diajari adab, nggak diajari, kita rutin ngajari, anak kita akan diajari warung kopi dan wifi, Pak. Nggih napa nggih? Iya. Warung kopi di mana-mana. Kalau kita nggak menyiapkan, nggak mengalihkan ke lingkungan, lah bentuknya apa? Ada masjid. Nah, sekarang sudah punya masjid, sudah punya gedung. Dari jam 4 sore datang. Kegiatannya apa? Datang itu doa, muhasabah. Kemudian banyak kita melakukan adab itu adalah adab harian. Nanti menjelang maghrib makan. Ya. Kegiatan yang paling disukai anak-anak itu adalah makan. Di pondok itu yang paling terkesan itu adalah yang sampai kita sudah jadi alumni itu adalah tajamuk. Begitu juga anak-anak itu senang kalau makan bersama, sak lawuh-lawuh kadang-kadang itu enak aja. Itu yang kemudian anak-anak betah. Pernah waktu pandemi kemarin nggak ada agenda makan, yang hadir itu sedikit Pak. Tapi begitu kegiatan makan diaktifkan lagi, walaupun berbayar, itu aktif.
Maka adalah, nah kita memanfaatkan sesuatu yang menarik, kita masukkan adabnya. Anak tidak hanya sekedar makan, tapi kemudian makan dibingkai dengan adab. Kalau makan ngambilnya segini, itu kan. Kemudian ngantrinya, ada berapa kompetensi? Dia ngantri, cuci tangan, kemudian setelah ini doa bersama, makan bareng, nunggu temennya. Kalau temennya belum datang semua belum makan gitu kan. Terus kemudian cuci piringnya. Cuci piring itu dikontrol sama gurunya, adik-adik ini ngecek, lek umbah-umbah piring ki wis keset apa dereng. Dicek satu-satu. Itu nanti habis sholat maghrib. Habis maghrib baru ngaji. Yang kita munculkan rumah tahfidz itu bukan kok anak banyak hafalannya, ndak, tapi anak mau baca Quran dan rutin baca Quran. Bukan anak yang punya hafalan Quran sekian juz tapi tidak tahu ada juz 30, ada juz 15, juz 16 di dalamnya. Kadang anak-anak itu cuma mungkin di hafalan juz 28, 29, 30 atau yang jadi kurikulumnya. Tapi kadang tidak kenal surat As-Saffat ini yang delay. Padahal surat As-Saffat itu dulure surat Yasin, sakbare surat Yasin. Padahal dulu pendidikan Quran zaman dulu, ngapunten. Dulu kalau kita khatam baca Quran biasanya disyukurin, enten syukuran mboten? Nggih. Sebelahne pite napa kan. Dulu kan begitu. Kenapa tradisi itu enggak ada lagi? Padahal karakter Quran itu hakikatnya berinteraksi dengan Al-Quran itu bukan hafalan yang kemudian jadi kurikulumnya, itu bukan. Tapi bagaimana anak itu rutin wirid Quran, khatam sebanyak-banyaknya selama dia hidup. Jadi program menghafal Quran itu bukan kok kemudian anak punya hafalan, tapi kemudian anak kemudian termotivasi menjadikan sarana untuk dia apa? Rutin baca Quran, rutin hariannya. Beberapa kasus yang saya dapatkan, ada bahkan penghafal Quran itu justru tidak rutin wirid Qurannya. Maka disitulah adab-adab Al-Quran yang saya jaga, saya usahakan seperti itu. Habis maghrib baru ngaji, ada yang tahsinnya, ada ikroknya begitu sesuai dengan levelnya. Kemudian sholat isya. Habis sholat isya, anak-anak kita ajarkan adab untuk mengembalikan untuk kebersihannya, kerapiannya. Kemudian terakhir ditutup dengan sikat gigi. Wes sikat gigi itu bisa kita doktrin. Sampai rumah jangan dibatalkan sikat giginya. Maksudnya apa? Teko omah dan langsung turun. Karena kita ingin menghindarkan anak-anak dari suasana televisi. Eman Pak, jenengan dari pagi sudah nyekolahkan mahal-mahal di SDA Risalah, tapi kemudian pulang di rumah ada daya rusak yang luar biasa, yaitu setan gepeng, nopo? HP. Setan gepeng kecil maupun setan gepeng yang besar, TV. Soalnya TV ini rata-rata TV gepeng nih, LED kan. Lerian TV tabung. Nah, karena itu yang menjadi daya rusak anak-anak yang SD itu, anak-anak SMP daya rusaknya ya masuk warung kopi dan seterusnya. Ya alhamdulillah kalau yang dimasukkan di pondok. Makanya seminim-minimnya anak di pondok itu aman dari lingkungan hari ini yang sedang tidak baik. Maka kata ulama, man lam yu'addibhu waliduhu yu'addibhu al-lailu wan nahar. Orang yang tidak mengajarkan adab kepada anaknya, orang tua yang tidak mengajarkan adab kepada orang tuanya, anaknya itu akan diajari adab oleh waktu malam dan waktu siangnya. Kalau waktu malam siangnya kita berada di kota Mekah, di dalam Ka'bah, sekitar Ka'bah, alhamdulillah kondisinya kondusif. Siang malam sing dirungokne Quran. Nah kita siang malam yang didengarkan ojo dibanding-banding. Itu yang akhirnya anak-anak kita ora tahu ngapal itu dibanding-banding, dia akan hafal itu. Masalahnya yu'addibul lailu wan nahar, akan diajari waktunya oleh waktu siang, waktu malam. Kalau kemudian lingkungannya tidak benar, ya diajari suatu adab yang tidak benar. Maka Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, ya mari ini coba kita bangkitkan kembali hal-hal yang masalah terkait dengan masalah adab ini. Concern kita di situ. Saya memang tidak menafikkan bahwa sekolah itu targetnya ke knowledge memang, tapi bukan berarti bab how to do-nya, adabnya ini tinggalkan, enggak, jangan.
Jangan sampai anak kita itu nilainya apik-apik rapote KKM jos gitu kan, tapi ternyata nol ketika di masyarakat. Ya. Mari kita berdoa, mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik kepada kita semuanya untuk bisa beramal saleh, bisa menjalankan adab, bisa mengajari anak-anak kita adab, dan senantiasa istiqomah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Ala hadin niyah salihah bi kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Walhamdulillahirabbil alamin. Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana, Allahumma ighfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Allahumma ighfir li syekhina Syekh Ma'sum Yusuf wa zawji. Allahumma ighfir lahuma warhamhuma wa'afihima wa'fu anhuma. Allahumma akrim nuzulahuma wasi' qabrahuma. Allahumma ij'al qabrahuma rawdatan min rihatil jinan wa la taj'al qabrahuma khufratan min huffarin niran. Allahumma ighfir lima syayikhina fi hadzal ma'had. Allahumma ighfir lahum, Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Allahumma ahdi nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ihdina li ahsanil akhlaq fa innahu la yahdi li ahsaniha illa anta wasrif 'anna sayyi'aha la yasrifu 'anna sayyi'aha illa anta. Allahumma barik 'ala hadzal ma'had. Allahumma barik 'ala ma'hadina ar-risalah kama barakta 'ala Makkahal Mukarramah wal Madinatil Munawwarah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Mekaten nyun pangapunten ingkang sakengipun wonten ingkang kurang pas kula nyun pangapunten saestu nggih. Billahi fisabilil haq wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.